Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa libaitihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa ba'd. Ikhwah Ribat Nurunia dan sahabat-sahabat Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita mencintai alim minal ulama termasuk Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, tapi la nata'assabu alaih. Kita tidak berta'assub kepada beliau. Karena ta'assub mazmum, ta'assub itu mazmum. Dan ini dipesankan, diwasiatkan oleh guru kami, Syekhuna Syekh Hasan Hitu. Beliau mengatakan, la na'budul Asy'ari wala hatta la na'budu Muhammadan bal na'budullaha rabba Muhammadin wa rabbal Asy'ari. Ya, enggak, kita enggak nyembah, bahkan kita enggak nyembah Nabi Muhammad, apalagi cuma nyembah Imam Asy'ari. Sehingga teman-teman semua, kalau ada orang mengadu antara Asy'ari dengan pengikut Asy'ariyah atau Syafi'i dengan Syafi'iyah, orang itu sebenarnya seperti anak kecil yang baru faham dunia ilmiah, dunia mazhab, dunia manhajul ilm. Kenapa? Kita bisa lihat, hatta Imam Syafi'i itu punya murid Al-Muzani dan mereka ada perbedaan. Dan itu diabadikan dalam kitab Tabaqat Syafi'i Al-Kubra, Imam Az-Subki. Untuk Tabaqat Syafi'iyah yang paling recommended adalah kitab ini, karena menggabungkan antara minimal antara ilmu hadis dan ilmu fikih, dan juga memasukkan bab akidah di dalamnya. Dia menghormati gurunya, menukil gurunya, tapi juga mengkritisi gurunya. Dan ini hanya terjadi di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bermanhaj aqluhu salim wa naqluhu sahih, ya. Akalnya salim, penukilannya sahih. Muncullah kemudian syubhat, ya, persoalan-persoalan bahwa orang mengatakan bahwa Imam Asy'ari itu marhalahnya, periodisasi hidupnya 3 masa. Benar seperti itu? Teman-teman semua, kami menemukan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir bahwa qila, jadi Ibnu Katsir sendiri tidak meyakininya dengan dhabit dan sahih, bahwa Asy'ari mempunyai salas marahil, 3 marhalah. Kira-kira benar nggak? Tapi dia mengatakan cuma qila. Dan perlu diketahui bahwa Al-Imam Ibnu Katsir, Al-Hafiz Al-Kabir, Al-Mufassir, beliau ini adalah imam yang bermazhab Syafi'i, bermanhaj Asy'ari, wa mazala yulazim Syekh Ibn Taimiyah. Apakah Imam Ibnu Katsir mempunyai sanad terhadap isu ini? Ternyata kita cek, beliau hanya dapat isunya dari salah satu gurunya, yaitu Syekh Ibn Taimiyah rahimahullah. Maka kemudian semenjak saat itu muncullah isu bahwa Al-Imam Al-Asy'ari lahu salas marahil. Imam Asy'ari punya 3 fase. Fase apa itu? Kalau versi Ibn Taimiyah, fase Mu'tazilah, fase Kullabiyah, Sifatiyah, yang dianggap Asy'ariyah sekarang, fase kedua itu. Lalu yang ketiga fase Salaf. Berdasarkan apa? Istiqra'nya, proses induktifnya dari kajian kitab Al-Ibanah, dari naskah yang dia dapat. Jika ini memang kajian ilmiah, maka kita akan mencoba mencari maraja'nya, dari mana sumber-sumbernya. Oleh karena itu, kita coba lihat kitab yang termasuk tua dalam menjelaskan ini, dan dia seorang muhaddis, karena kita membahas Imam Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini kitab yang awalnya adalah naskah Imam Zaid Al-Kautsari yang beliau tahqiq, lalu kemudian ditahqiq sendiri oleh diulang kembali tahqiqnya dan takhrijnya, sebenarnya itu Bashir Muhammad Uyun. Dan anehnya kok dia menggunakan kalam-kalam yang tidak layak beberapa di kitab ini. Namun naskahnya kita gunakan di ma'had guru kami, Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, dan kita pelajari 2 semester, ya, alhamdulillah. Kita coba lihat berapa marhalahkah beliau. Apabila kita melihat dari masa hidupnya, Imam Asy'ari itu diperkirakan lahir 255-an sampai 60, gitu, ya. Dan ini kita lihat di beberapa naskah-naskah menjelaskan itu, antara 255 sampai 60. Disinilah mihwarul khilafnya ada di situ. Saya memilih 255 itulah. Beberapa riwayat menyebutkan 260. Lalu kita lihat
bahwa beliau punya ayah namanya Syekh Ismail, sebagaimana nanti kita temukan dalam kitab Tabaqat Syafi'i Al-Kubra. Beliau mewasiatkan ketika beliau hendak meninggal agar anaknya ini Ali bin Ismail, yaitu Abul Hasan Asy'ari, untuk belajar kepada temannya seorang muhaddis, murid dari murid-murid Imam Syafi'i. Siapa namanya? Zakaria bin Yahya As-Saji. Nah, nanti ada di kitab ini, Tabiin Al-Kazbil Muftari, Zakaria bin Yahya As-Saji. Beliau berguru kepada Imam Ahmad bin Hanbal, ya, Imam Al-Karabisi, berguru juga kepada Imam Al-Muzani, ya, dan imam-imam yang lain, dan semuanya adalah min ashabi Syafi'i. Dari situlah di dalam kolbunya Imam Asy'ari ada basic Ahlus Sunnah, karena beliau besar dalam kondisi seperti itu. Diperkirakan kalau umurnya 260, ya, 260 lahirnya, tapi saya tadi mengatakan 255. Tahun berapa Al-Imam Zakaria bin Yahya As-Saji, yang pakar dalam ilmu ilal, ilmu yang rumit dalam ilmu hadis, hanya ulama-ulama yang puncak keilmuannya mirip-mirip dengan Imam Bukhari yang sanggup mencapai itu. Zakaria bin Yahya As-Saji ini wafat sekitar tahun 307 Hijriah. Ini bisa dibayangkan, 307 Hijriah, dan dia kalau boleh disebut seumuran lah dengan Imam Tohawi, ya, Imam Zakaria bin Yahya As-Saji, lebih tua, maaf, dia lebih tua daripada Imam Tohawi, dan bertemu dengan Imam Ahmad, Imam Muzani, dan imam yang lain, Al-Karabisi, dan menyaksikan bagaimana perdebatan Karabisi dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, ini perlu kita ketahui. Zakaria bin Yahya As-Saji ini boleh disebut guru hadisnya dan guru fikihnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Disebutkan di halaman 90 dalam kitab Tabiin cetakan Maktabah Darul Bayan ini, bahwa Abdullah bin Muhammad bin Tahir As-Sufi yaqulu ra'aitu Abul Hasan Al-Asy'ari. Jadi dari dulu Imam Asy'ari ini dikerubungi oleh muhaddis faqih sufi. Muhaddis itu adalah Abdullah bin Muhammad bin Tahir As-Sufi. Ini yang bercerita adalah pengarang kitab Al-Farqu bin Al-Firaq. Siapa yang bercerita? Abu Mansur Abdul Qahir bin Tahir Al-Baghdadi. Kitab ini teman-teman masyhur, nanti kita juga akan kaji kitab ini secara berkala, ya. Apa kata Imam Abdullah As-Sufi ini? Ra'aitu Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu. Aku melihat Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu fi Masjidil Basrah, di Masjid Basrah. Ini artinya beliau masih di marhalah ula di Basrah, dan beliau sudah berubah saat itu, sudah pindah dari mazhabul i'tidal, mazhab orang-orang Mu'tazilah ke Ahlus Sunnah. Ya, jadi ini kira-kira di akhir hayat beliau di Basrah. Waqad abhatal mu'tazilata fil munazarah. Dia telah mengalahkan Mu'tazilah dalam munazarah. Faqala lahu ba'dul hadirin. Lalu ada sebagian hadirin menguji beliau. Jadi ada orang bertanya, menanya, ada bertanya, ingin tahu. Nah, ini dia menanya ini, ngetes. Qad arafna tabahhuraka fi ilmil kalam. Kami tahu kamu memang hebat ilmu kalammu, bisa kalahkan Mu'tazilah. Wa ana as'aluka an mas'alatin zahiratin fil fiqh. Sekarang saya mau tanya masalah fikih. Coba lihat fikih beliau nanti mirip fikih siapa. Oke, faqala sal amma syi'ta. Ya, Imam Asy'ari karena sudah pakar dalam usuluddin, maka furu'uddin bagi dia mudah. Ya, karena usul itu jauh lebih berat karena akliyatnya dan nakliyatnya harus balance, ya. Kamu tanyakan saja sesukamu. Apa pendapatmu kalau ada sholat tanpa baca Fatihah? Faqala anba'ana Zakaria bin Yahya As-Saji. Menyampaikan kepadaku Zakaria bin Yahya As-Saji. Teman-teman semua, dia belajar hadis daripada Imam Zakaria. Lafaz ini hanya disampaikan oleh muhaddis. Hanya oleh muhaddis. Qala anba'ana Abdul Jabbar. Qala anba'ana Sufyan. Qala haddatsani Az-Zuhri. An Mahmud ibn Rabi' an Ubadah ibn Samit an Nabi. Ini hanya uslub ahli hadis. Ya, enggak ada lagi kalau bukan ahli hadis. An Nabi alaihi salatu wassalam qala la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nah, ini hadis juga ada di Bukhari, Muslim, Nasai, Ibnu Majah dan beberapa ulama-ulama yang lain.
Teman-teman, ini riwayat unik sekali. Kenapa beliau menyebutkan Anba'ana Zakaria bin Yahya As-Saji? Saya lama berpikir dulu, karena dulu belum memahami ilmu tarikh wafayat, salah satu cabang dalam ilmu hadis. Ternyata ini terselesaikan dengan ilmu tarikh wafayat. Imkaniyatul liqa disebut, kemungkinan mereka bertemu. Imam Asy'ari sudah tobat, ya, kalau berdasarkan pemahaman teori yang kita bangun 255, kalau umur 40 kira-kira umur berapa dia tobat, ya, artinya dia udah belajar dari kecil, terus dia terus lagi belajar. Kenapa? Karena Imam Zakaria As-Saji wafat setelah tahun 300-an. Bahkan sebelum itu beliau sempat belajar kepada Imam Junaid al-Baghdadi, ya. Bahkan beliau sezaman dengan Imam Ruwaim, kulluhu sufi, semuanya sufi. Jadi ini beberapa riwayat ini sangat cukup untuk mengatakan bahwa Imam Al-Asy'ari masa kecilnya dibesarkan oleh As-Saji, dan kemudian setelah dia dewasa dia pun kembali lagi kepada As-Saji, ya. Itu pun terjadi pada kita, ya. Saya misalnya dulu waktu kecil belajar kepada seorang syekh, lalu kemudian ikut beberapa aliran, balik lagi kepada syekh itu. Itu terjadi, dan ini sangat mungkin. Kenapa? Orang sangat susah untuk membuang memori akidah yang tertanam dari kecil dalam dirinya, ya. Nah, kira-kira seperti ini, teman-teman. Ini baru satu teks, Tabyin Kazbil Muftari. Kata Imam As-Subki tentang kitab ini, kalau ada orang berakidah halus sunnah, bermazhab syafi'i, nggak punya kitab ini, maka dikhawatirkan nggak salim, nggak selamat hujah-hujahnya. Seperti yang telah diprediksi oleh beliau, betapa banyak kawan-kawan kita yang meragukan sebenarnya Asy'ari itu gimana sih. Kalau bagi saya syubhat perdebatan Asy'ari berapa marhalah itu sederhana. Kalau saya dulu pernah meragukan Imam Asy'ari sebagai ahlus sunnah, tapi setelah baca kitab ini, ngaji kepada ahlinya Syekh Hasan Hitu, ya, talaki dari ulama-ulamanya, semua syubhat itu menjadi hilang. Jadi antum baca buku banyak hebat, tapi kalau nggak baca dari ahlinya, la tazidu illa syubhat, maka tidak bertambah kecuali syubhat. Ini baru satu kitab kita coba lihat. Nah, sekarang teman-teman, kita lihat bagaimana Imam Tajuddin bin Abi Nasr Abdul Wahhab bin Ali bin Abdul Kafi As-Subki, beliau wafat tahun 771. Beliau ketemu dengan Ibnu Taimiyah, ketemu dengan Al-Mizzi, ketemu Zahabi, Ibnu Katsir, Ibnu Abdul Hadi, ya. Jadi udah Ibnu Taimiyah ketemu muridnya siapa? Zahabi, Ibnu Katsir, Ibnu Qayyim, siapa lagi? Ibnu Abdul Hadi, ya. Dan semua mereka berpolemik dengan ayahnya. Ya, siapa ayahnya? Imam Ali As-Subki, Abdul Wahhab bin Ali As-Subki. Dan teman-teman, Imam Tajuddin Subki mengambil ilmunya dari ayahnya, dan ayahnya mengambil ilmunya dari barak ulama. Dalam akidah Ahlussunnah mengambilnya dari ulama-ulama Asy'ariyah, dan dalam bab fikih Syafi'i, dalam bab tasawuf beliau berthariqah Syadziliyah. Maka beberapa sanad hizib dan thariqah Syadziliyah yang kita punya itu melalui jalur Imam Mujtahid ini. Beliau digelari Mujtahid. Di sini ada pembahasan khusus tentang nama Imam Asy'ari, ya, di Tabaqah Salisah. Jadi Imam Asy'ari ini cukuplah kafalahu manzilatan, cukuplah kemuliaannya bahwa beliau diperebutkan sosoknya. Beberapa menyebutkan di Tabaqat Malikiyah, bahkan Tabaqat ada yang menyebutkan Tabaqat Al-Hanafiyah, gitu. Dan itu ternyata kalau kita cek tadi, di mazhab Hanafi membaca Fatihah itu tidak wajib. Ternyata ini bisa membantah bahwa Imam Asy'ari bukanlah Hanafi. Nah, teman-teman semua, penyebutan Imam Asy'ari sebagai Imam Ahlus Sunnah bukan berarti beliaulah yang menciptakan akidah Ahlus Sunnah tersebut. Nah, nanti ditegaskan di sini bahwa beliau hanya muqarrirun, ya, di aqidatul Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Oke, sebelumnya di sini ada teman-teman semua di muqaddimah kitab Al-Ibanah, beliau mengatakan bahwa akidah yang beliau kembangkan adalah
bima kana yaqulu bihi Abu Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal. Jadi beliau hanya mempertegas apa yang ditulis oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal, yang diajarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dan di sini juga diulangi kembali. Maka beliau mengatakan, Imam Subki, Imam Ali bin Ismail atau Abul Hasan Al-Asy'ari Al-Basri, Syekh Tariqati Ahli Sunnati wal Jamaah. Beliau adalah Syekh Tariqah atau manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah wa Imamil Mutakallimin, Imam Ahli Kalam, wa Nasiru Sunnati Sayyidil Mursalin, penolong sunnah Nabi Muhammad SAW, wadzab aniddin, pembela agama, wasa'i fi hifzi aqaidil muslimin, dan yang berusaha menjaga akidah umat Islam. Sa'yan yabqa atharuhu ila yaum yaqumun nas li rabbil alamin, sampai kepada usahanya itu akan kekal insyaallah sampai hari kiamat. Nah, ini doa beliau, apakah berisi beliau atau firasat, dan sampai hari ini akidah beliau diakui oleh ulama baik yang sepakat dengan dan yang tidak sepakat bahwa 90% umat Islam berakidah Asy'ariyah. Imam, ya, lalu banyaklah pujian-pujian di sini, ya. Dan disebutkan di sini wulida sanah sittin wa mi'atain. Beliau cenderung mengatakan lahirnya di 260. Beliau mengambil salah satu riwayat yang ditulis dalam kitab Tabyin, ya, kitab Tabyin yang kita baca barusan. Ini. Kemudian disebutkan di sini prosesnya, proses ketemunya gurunya siapa, ya. Jadi teman-teman, ketika kita sebut Imam Asy'ari berguru kepada murid-murid daripada Imam Syafi'i, maka teranglah bahwa Imam Asy'ari berakidah Ahlussunnah di awalnya. Lalu karena ibunya menikah, sebagaimana dalam riwayat yang kita temukan itu, menikah dengan seorang Mu'tazilah, Al-Jubba'i, maka dia menjadi Mu'tazilah. Lalu kemudian tobat lagi, dan kembali menjadi imam ahli sunnah dalam semua fan itu, aqidah, fiqih, dan tasawuf. Nah, khusus dalam tasawuf, teman-teman, beliau mengatakan, ya, wa kana syekh radhiyallahu ta'ala anhu sayyidan fi tasawuf wa i'tibaril qulub, kama huwa sayyidan fi ilmi al-kalam wa asnafil ulum. Beliau adalah penghulu, petinggi dalam tasawuf dan ilmu ibaratul qulub, dan juga sebagaimana beliau juga pemimpin dalam ilmu kalam dan ilmu-ilmu yang lain. Oke, ini menunjukkan bahwa Al-Imam Al-Asy'ari, kalau kita mau terima dia bermarhalah 3, maka yang tepat bukan yang diwahamkan oleh teman-teman sekarang itu, yang mereka ingin membuat cerita dongeng tentang Imam Asy'ari, bahwa Asy'ari awalnya Mu'tazilah, lalu Kullabiyah, yaitu Asy'ariyah sekarang, dan menjadi Salafi seperti yang mereka pahami sekarang. Tidak, ya, maka dijelaskanlah oleh para masyayikh kita, termasuk ya 2 kitab ini, bal aqidatuhu aqidatus salaf. Nah, maka di halaman berikutnya Imam Subki menyebutkan dia hanya mentakrir muqarrirun ala aqidatis salaf, ya. Asumsi kami tadi bukan hanya sekedar istiqra'i, tapi ini kemudian dibenarkan oleh doktorah fauqiyah. Jadi kata beliau di halaman 28, min wiladatihi lasin al-asyarah. Jadi beliau ini dibagi 3 periode, 1 dari lahir sampai umur puluhan atau belasan gitu, ya. Lalu yang kedua belasan sampai beliau berakidah Mu'tazilah sampai keluar, dan yang ketiga min waqti hadat tahawul ila wafati, keluar dari akidah Mu'tazilah menjadi sampai meninggal. Jadi cuma 3 aja, ya, cuma 3. Jadi tidak ada lagi seperti yang dikatakan oleh mereka. Adapun yang mencoba memahami bahwa Asy'ari itu awalnya nulis Al-Luma. Kitab Al-Luma ini ditulis lebih kurang di Basrah atau di luar kota Baghdad untuk orang-orang yang ada pengaruh Mu'tazilahnya. Maka beliau kemudian tulis Al-Luma, kira-kira, ya, kita buat asumsinya. Kalau Al-Ibanah ditulis di Baghdad, kalau itu sudah kita tulis di disertasi, ya, di disertasi saya, ketika beliau berdebat dengan Al-Barbahari, lalu beliau tulislah buku ini, tapi Al-Barbahari pun masih menolak, karena Al-Barbahari sepertinya tidak menguasai dan tidak menyukai uslubnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Ini bukti bahwa Hanabilah awal itu tetap saja berbeda dengan Salafiyah sekarang, Salafi yang ada hari ini. Taib. Teman-teman semua,
berdasarkan ini, maka tidaklah benar bahwa Imam Asy'ari 3 marahil seperti yang dikatakan oleh Atba' Ibn Taimiyah. Kalaupun 3, maka 3 seperti yang kita telah jelaskan barusan. Kalau tidak, cukup kita katakan 2. Karena kitab Al-Lum'ah dan Al-Ibanah, kalau semuanya mau kita isbat, kita tetapkan sebagai karya beliau, 2 kitab itu ada titik temunya. Ada titik temunya. Titik temunya adalah satu takwil qarib, satu takwil ba'id. Kitab Ibanah dia mentakwil dekat. Kalimat bila kaif adalah takwil yang dekat. Sedangkan mentakwil lebih jauh disebut takwilun ba'id. Maka kita tidak akan lagi mempertentangkan hal-hal yang tadi. Wa sallallahu ala nabi Muhammad wa nuhdi misla samana naqra min al-Fatihah la ruhil Imam Abil Hasan Asy'azili wa Abil Hasan Al-Asy'ari wa immatu ahli sunnatil jamaah.